Hai hai hai, welcome back to Yollipop Chu Diary. Saat saya di Semarang, saya menyempatkan diri ke Kelenteng Sampokong. Kelenteng Sampokong merupakan kelenteng terbesar di Semarang. Buat kamu-kamu yang suka dengan sejarah, terutama sejarah Indonesia dan masuknya agama Islam ke Indonesia, sangat cocok untuk mengetahui sejarah Kelenteng Sampokong. Makna literal tentang Sampokong yaitu Gua Tiga Orang Sakti, yaitu bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama oleh Laksamana Tiongkok yang beragama Islam yang bernama Cheng Ho. Konon Laksamana Cheng Ho berlayar selama 30 tahun di abad ke-15 dari negara satu ke negara lain, di antaranya India dan Arabia yang melewati lautan Indonesia, tepatnya Laut Jawa. Beliau berlayar dalam rangka perdagangan. Armadanya yang sangat banyak, sekitar 300-an kalau nggak salah ingat. Tentunya awak kapalnya pun sangat banyak, dan karena berlayar dari negara satu dan ke negara yang lain-lain, tentunya banyak juga awak kapalnya yang jatuh sakit. Selain itu, saat singgah ke suatu negara, mereka juga mengisi air karena air merupakan keperluan untuk selama di lautan. Untuk itulah saat mereka berhenti di pantai utara Semarang, mereka berlindung di sebuah gua dan mendirikan suatu bangunan yang konon bangunan ini menjadi kelenteng. Selama mereka singgah di desa Simongan, selain untuk berobat dan ada dari para awak kapal yang menikah dengan penduduk setempat, sehingga mereka juga memberikan pelajaran tentang bercocok tanam kepada masyarakat di desa Simongan serta menyebarkan ajaran agama Islam. Dan sayangnya jurumudi kapal Laksamana Cheng Ho meninggal, dan di video yang teman-teman saksikan ini merupakan makam jurumudi tersebut. Di kelenteng ini memiliki beberapa kompleks bangunan, diantaranya yaitu bangunan kelenteng utama atau Sampokong, kelenteng Kiai Jurumudi, kelenteng Dewa Bumi, dan lain-lain. Meskipun Laksamana Cheng Ho adalah seorang Muslim, tetapi masyarakat menganggapnya sebagai dewa. Hal ini dapat dimaklumi mengingat agama Konghucu atau Taoisme menganggap orang yang sudah meninggal dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Bangunan ini dibikin secara sangat cantik, detail-detailnya tuh bagus banget guys. Kelenteng ini terbuka untuk umum guys, jadi bukan cuma agama Buddha dan penganut Konghucu yang ke kelenteng ini. Agama apapun boleh ke tempat ini, dan kita tidak diharuskan untuk berdoa di sini guys. Lampion-lampion ini merupakan kiriman doa kepada mereka yang telah meninggal. Konon, setelah Laksamana Cheng Ho meninggalkan tempat ini, ia melanjutkan pelayarannya, sedangkan banyak awak kapalnya yang menetap di desa Simongan. Jadi guys, nggak usah heran ya kalau banyak makanan khas Tiongkok yang kita temui di kota Semarang seperti bakwan, bakpao, mochi, ronde, dan lain sebagainya. Di batu relief ini kita bisa membaca
sejarah tentang kelenteng Sampokong. Oke, sekarang saya mau cerita sedikit tentang kelenteng Kyai Jurumudi yang merupakan tempat pemujaan bagi Kyai Jurumudi Wang Jinghong yang merupakan kapten dari kapal yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho. Ketika beliau mendarat di Pulau Jawa, Wang Jinghong tiba-tiba sakit sehingga membutuhkan perawatan dan waktu beristirahat. Sehingga ia pun memutuskan untuk tinggal di Simongan dan mulai membangun rumah serta bertani. Untuk tahu lebih detail tentang cerita ini, sejarah kelenteng Sampokong, teman-teman bisa berkunjung ke sini atau bisa langsung browsing di internet, guys. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, tolong di-subscribe dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi tiap kali saya mengupload video baru. Jadi guys, di kelenteng ini kita bisa belajar sejarah serta menyaksikan tarian kebudayaan Tiongkok seperti barongsai, tapi saya tidak merekamnya. Di sini suasananya tenang, anginnya sepoi-sepoi, sehingga banyak juga masyarakat yang bermain ke tempat ini. Kelenteng ini sangat luas, sehingga cukup nyaman ya guys. Guys, thank you banget for watching my video. See you on the next video.